Shalom, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan materi belajar bahasa Yunani. Secara khusus kita akan mempelajari topik kata kerja bagian yang keenam. Secara khusus mempelajari medium dalam bentuk present indikatif, bentuk imperfect, futurum indikatif, dan aorist indikatif. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, arti dasar dari arah medium adalah refleksif. Seperti kita melihat di sini, yang sudah kita pelajari itu adalah bentuk aktif dalam kata poieso, ini, poieso, saya akan membangun. Sedangkan medium itu poiesomai, saya akan membangun diri saya sendiri. Dan dalam bentuk pasif itu poietesomai, saya akan dibangun. Nah, present indikatif medium dalam bentuk kata yang kita gunakan adalah luo. Ini merupakan awal yang sudah kita pelajari sekali lagi. Dan kata aiteo. Nah, kita menyimak bahwa dan kita mengingat kembali bahwa di dalam bahasa Yunani dikenal dengan jumlah baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Nah, kita akan melihat luo dalam bentuk tunggal. Yang pertama itu orang pertama berarti luomai. Orang kedua tunggal luei atau lue. Dan orang ketiga tunggal luetai. Perhatikan ya, perhatikan akhiran daripada bentuk present indikatif medium. Nah, dalam bentuk kata aiteo, dalam bentuk tunggal, aiteomai atau umai, aitei atau e. Karena ini ada bentuk huruf rangkap, maka perhatikan ada huruf rangkap di sini. Ini penting untuk dilihat. Nah, selanjutnya dalam bentuk orang ketiga tunggal, aitetai, ya menjadi aitesitai. Ya. Nah, dalam bentuk jamak kita memperhatikan orang pertama jamak luometa, orang kedua jamak lueste, orang ketiga jamak luontai. Dalam bentuk kata aiteo untuk orang pertama jamak itu aiteometa, orang kedua jamak aiteste atau aiteiste, dan orang ketiga jamak aiteontai atau aitountai. Sekali lagi ada penggabungan huruf kontrakta atau huruf rangkap di sini. Nah, catatan bahwa kita memperhatikan akhiran yang khusus untuk bentuk present indikatif medium yaitu omai, etai, ometa, este, dan ontai. Ini adalah pembentukan huruf-huruf akhiran terkait dengan bentuk present indikatif medium. Nah, sekarang kita melihat dalam bentuk imperfect indikatif medium. Sama halnya dalam bentuk bahasa Yunani, imperfect indikatif medium dalam bentuk tunggal, orang pertama tunggal itu luo, tapi karena bentuk imperfect berarti ada bentuk awalan yang diberikan, yaitu eluomen. Perhatikan akhiran dari kata dasar luo, tapi karena ini bentuk imperfect menjadi eluomen. Orang kedua tunggal eluo atau elueso. Orang ketiga tunggal elueto. Ya, perhatikan ya. Nah, selanjutnya kata aiteo, karena ini bentuk imperfect, ya ada perubahan, ya eteumen menjadi umen. Eteuo atau eto, ya ada huruf rangkap, sekali lagi perhatikan ada huruf rangkap. Eteto atau eiteto. Ya. Ini ada penggabungan huruf rangkap. Nah, dalam bentuk jamak, orang pertama jamak eluometa, orang kedua jamak elueste, orang ketiga jamak eluonto. Perhatikan juga dalam bentuk kata aiteo, orang pertama jamak itu menjadi eteometa atau eteumeta. Perhatikan ada huruf rangkap di sini. Orang kedua jamak eteste,
orang atau eteiste. Orang ketiga jamak eteunto atau etonto, karena ada penggabungan rangka. Nah, yang menjadi perhatian bahwa ada augment. Perhatikan bahwa akhir-akhirnya yang khusus untuk bentuk imperfect indicative medium yaitu omen, u atau eso, eto, ometa, este atau unto. Dan perhatikan selalu ada akwalan karena menggunakan bentuk imperfect. Sekarang dalam bentuk futurum. Nah, futurum indikatif medium ini mempunyai akhirnya sama dengan present indikatif medium. Seperti biasanya dalam bentuk futurum, kita hanya menambahkan huruf sigma di antara kata dasar dan akhirannya. Contohnya, lumai menjadi lusomai. Dalam bentuk aiteomai menjadi aitesomai. Ya, ini ada disisipkan dari kata dasar dan akhiran, juga aiteo, kata dasar dan akhiran. Nah, sekarang kita melihat dalam bentuk aorist indikatif medium. Aorist indikatif medium, sekali lagi dalam bahasanya ada bentuk tunggal dan jamak. Dalam kata luo, karena dalam bentuk aorist ada awalannya elusomen, orang pertama. Orang kedua tunggal eluso atau elusaso. Orang ketiga tunggal elusato. Nah, dalam bentuk orang pertama dalam kata aiteo, perhatikan awalannya etesamen. Ya, perhatikan ada penambahan awalan dan sisipan di sini. Ya, eteso atau etesaso. Orang ketiga tunggal etesato. Nah, dalam bentuk jamak perhatikan orang pertama jamak elusameta. Orang kedua jamak elusaste. Orang ketiga jamak elusanto. Nah, perhatikan di sini adalah bagian kata aiteo dalam bentuk orang pertama jamak etesameta, ada awalan augment dan ada penambahan sisipan sigma di antara kata dasar dan akhiran. Jadi yang orang kedua jamak itu etesaste, orang ketiga jamak etesanto. Nah, yang harus diperhatikan bahwa aorist indikatif medium itu mempunyai akhiran-akhir sama dengan imperfect indikatif medium. Nah, seperti biasa, kalau kita membuat dalam bentuk kata atau kata aorist, bentuk kata aorist ini kita menambahkan sigma ya di antara kata dasar ya dan akhirannya. Kita juga bisa membandingkan pembentukan kata kerja 5 dan perhatikan juga augment dalam kata kerja 3, dan ini materi yang sebelumnya. Jadi, sekali lagi ini akan kita mengingat kembali materi sebelumnya dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam bentuk kata yang lain yaitu untuk futurum indikatif dari Amy, kita memperhatikan dalam bentuk tunggal yaitu menjadi esomai, bentuk orang kedua tunggal ese, orang ketiga tunggal estai. Nah, dalam bentuk jamak orang pertama itu esometa, dalam orang kedua jamak eseste, orang ketiga jamak esontai. Nah, perhatikan bahwa orang ketiga tunggal yaitu estai dan bukan esetai. Ya. Selanjutnya, kita harus memperhatikan ada catatan-catatan khusus dalam pemakaian bentuk medium. Arti refleksi tidak terlalu nampak dalam hal ini karena sering dipakai konstruksi kalimat yang lain, yaitu dengan kata kerja aktif atau predikat. Nah, ditambah dengan kata ganti refleksi. Contohnya, luo emanton, saya melepaskan diri saya sendiri. Nah, di dalam medium itu dipakai untuk menekankan kesungguhan, penyerahan atau dedikasi. Contohnya, poieso, inilah bentuk arah aktif. Saya akan membuat. Kita melihat sini tidak ada penekanan khusus, tetapi ketika berubah menjadi medium yaitu poiesomai, nah ini ada kata sungguh saya akan membuat, di sini ada penekanan. Nah, penting di sini bahwa kata kerja deponen adalah kata kerja yang berbentuk medium dan pasif, tetapi mempunyai arti aktif. Ini harus tetap diingat. Contohnya, aksomai dalam bentuk medium, saya mulai, dan itu menunjukkan aktif. Nah, ada beberapa kata kerja yang dalam bentuk-bentuk tertentu seakan-akan aktif, sedangkan dalam bentuk-bentuk yang lain berbentuk medium. Nah, contohnya,
kata kerja ginoskolambano dalam futurum menjadi deponen, yaitu bentuknya medium, sedangkan diartikan secara aktif. Nah, present aktifnya ginosko, saya mengetahui. Nah, dalam bentuk futurum, medium itu menjadi gnosomai, saya akan mengetahui. Dalam bentuk present aktif, lambano, artinya saya menerima, tapi dalam bentuk futurum medium menjadi lemphomai, saya akan menerima. Nah, di sini perhatikan bahwa sewaktu-waktu arti daripada sebuah kata kerja berubah dalam bentuk medium. Contohnya, akso ini aktif, artinya saya memerintah. Aksomai dalam bentuk medium, itu berarti saya memulai. Nah, kesimpulan di sini bahwa kalau kita melihat bahwa medium seakan-akan satu macam aktif yang diterjemahkan secara aktif, maka kita tidak membedakan antara aktif dan medium. Kecuali dalam kata-kata kerja di mana arti medium itu berubah, seperti contoh yang sudah kita pelajari. Nah, untuk memperlancar kita lebih lagi dalam belajar bahasa Yunani, maka tidaklah salah kalau teman-teman yang mengikuti channel ini mengikuti daftar kata, mengingat dan menghafalnya. Contohnya, dexomai artinya mengambil atau menerima. Ho diabolos, setan atau iblis. Eklegomai, memilih. Exomai, pergi atau juga datang. Ho Ioannes, Yohanes. He kefale, kepala. Ho laos, bangsa. Nekros, mati. Pipto, mencuci. Nipto, nipto, mencuci. Proseksomai, berdoa, atau dalam bentuk datif itu berdoa kepada. Proskaleomai, memanggil atau mengundang. Xolos, pincang atau cacat. Demikianlah materi kali ini, dan kita akan berjumpa dengan materi selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati.